Anda masih bersama tim Lintas Nunukan Pagi, saya Rahmi Arifudin, juga Dimas Robi, dan ada pengarah acara di Nunukan Menyapa Pagi ini, Delita Reri. Dan di studio juga sudah hadir narasumber kita untuk membahas tentang dua oknum ASN di Kabupaten Nunukan yang tersandung narkoba. Seperti apa nantinya? Anda bisa memberikan pendapat Anda, kemudian bisa bertanya juga, nantinya bisa menanggapi seperti apa dua oknum ASN ini yang tersandung narkoba. Bisa berkomentar di kolom komentar kami Facebook RRI Nunukan. Anda bisa juga menonton di RRI Net dan bisa mendengarkan di FM 96.3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Sedangkan warga Sebatik bisa di FM 91.5 MHz dan Krayan melalui FM 92.7 MHz. Nanti kami akan hadirkan 3 narasumber terkait dengan narkoba ini, pendengar ya. Namun saat ini masih ada 2 narasumber, kita masih menunggu dari pihak Kapolres Nunukan atau yang mewakili beliau pada pagi ini. Kita sapa dulu. Yang pertama ada dari Kepala BNN Nunukan, ada Bapak Emmanuel Henry. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Ya, kemudian yang kedua dari Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan juga Informasi Kepegawaian, ada Ibu Warda MAP. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, apakah sudah aktif ini Bu ngantornya? Alhamdulillah sudah aktif sejak selesai tanggal merah aktif. Ya, bagaimana dengan Bapak Emmanuel? Baru ya Pak ya? Baru dilantik saya tanggal 7 Januari di BNNP Kaltara. Mungkin bisa diperkenalkan ini Pak, supaya masyarakat Nunukan tahu ya, Kepala BNN saat ini sudah baru nih Pak. Silakan Pak, silakan. Kenalannya secara singkat atau gimana? Ya, silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Emmanuel Henry Wijaya yang untuk menggantikan sebelumnya Bapak Kompol Sunarto mulai efektif di BNNK Nunukan tanggal 10 Januari 2022. Untuk masyarakat Nunukan dan sekitarnya, mari kita untuk lawan narkoba, untuk agar menyukseskan Indonesia bebas narkoba, itu aja mungkin. Iya, siap. Nah, ini Pak, apa tanggapan dari BNN Nunukan ini Pak terkait 2 ASN tersandung narkotika, walaupun sebelumnya Pak, mungkin tahun-tahun sebelumnya itu ada juga ASN yang pernah tersandung kasus narkoba. Nah, apakah mereka ini diproses secara hukum atau seperti apa ini Pak? Iya, kalau merasa terganggu bisa dibuka maskernya Pak. Sudah steril kok di studio. Ya, baik. Saya ulangi pertanyaannya Pak. Apa tanggapan dari BNN Nunukan terkait dengan 2 ASN yang tersandung kasus narkoba? Mungkin tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi kasus yang serupa ya Pak ya? Apakah diproses secara hukum atau seperti apa? Dari pihak BNN kami masih menunggu proses penyelidikan lanjut dari penyidik Polres untuk sementara ini, dan BNN siap memfasilitasi bila mana yang bersangkutan dapat dikategorikan untuk sebagai pengguna gitu. Dan untuk selanjutnya ya, sementara dari arahan dari dinas terkait juga ya, kami juga menunggu juga hasil selanjutnya untuk bagaimana prosesnya. Iya, nah saya ke Ibu dulu, Ibu Warda Bu. Selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan juga Informasi Kepegawaian dan juga mewakili dari pemerintah daerah Bu ya. Nah, dari pemerintah daerah apakah tidak ada pengawasan ini Bu terhadap ASN? Kenapa sampai terjadi kesekian kalinya ASN tertangkap menggunakan narkoba Bu? Kalau masalah pengawasan ya, insya Allah itu sudah semua disampaikan, baik oleh pemerintah, baik oleh OPD, itu semua sudah disampaikan masalah narkotika. Ini terpulang lagi kepada
ASN pribadi masing-masing. Ya, kalau dari pembinaan itu kita sudah melakukan pembinaan. Nah, kita sudah menyampaikan bahayanya narkotika dan setiap ada pertemuan kalau memang itu menyinggung masalah narkotika juga disampaikan. Dari BNN juga sudah menyampaikan. Ini memang ya kembali kepada pribadi, tergantung iman dan takwanya lagi bagaimana menangkal narkotika ini, karena pengaruh narkotika mungkin di lingkungan pekerjaan itu bisa iya, tapi kembali ke masyarakat, kembali ke rumah kan mungkin pengaruhnya luar biasa. Jadi ini kembali lagi kepada ASN-nya masing-masing. Mungkin itu kalau masalah pembinaannya. Ya, baik. Nah, kita masih menunggu satu narasumber mendengar ya pagi ini dari pihak kepolisian. Seperti apa nanti tanggapan dari pihak kepolisian tentang 2 oknum ASN yang tersandung kasus narkoba ini. Kita masih menunggu kehadiran beliau. Dan untuk Anda yang ingin memberikan komentar bisa melalui WhatsApp, telepon dan juga SMS kami di 0822 561998890 atau bisa menulis kolom komentar di Facebook RRI Nunukan. Baik, saya ke Bapak Emmanuel lagi nih Pak. Apabila nih Pak, mereka cuma terbukti sebagai pengguna ya, sebagai pengguna atau pemakai yang sudah sangat ketergantungan itu Pak, sudah sangat bergantung kepada narkoba, mereka apakah dapat direhabilitasi Pak kalau misalkan sudah ketergantungan seperti itu? Dalam hal ini karena oknum PNS-nya tertangkap oleh kepolisian, nah nanti kita menunggu hasilnya seperti apa. Nanti kalau misalnya ada ditemukan untuk dia itu pengguna atau penyalahguna, kami dari BNN itu siap untuk memberikan fasilitasi rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu nanti bisa rawat jalan atau rawat inap, nanti dilihat hasil asesmennya lebih lanjut. Jadi menunggu ini Pak ya? Menunggu. Masih menunggu. BNN Nunukan masih menunggu. Masih menunggu. Kami siap untuk memberikan fasilitas rehabilitasi. Siap untuk memberikan fasilitas rehabilitasi untuk 2 orang ini. Iya. Nah, baik. Saya kembali ke Ibu Wardah. Bu, jika terbukti Bu, apakah ada sanksi yang diberikan Bu kepada ASN 2 oknum ASN tersebut? Pasti. Kalau masalah sanksi itu pasti. Tapi kita juga tidak bisa berbicara secara lisan. Nah, ini kita tentu menunggu hasil. Ya, menunggu hasil. Sementara ini kan kita sedang berproses ya. Ya, tahapan pertama itu dilakukan oleh OPD. OPD ini karena sudah viral, sudah ditahu semua masyarakat. Ya, betul. Nah, jadi OPD ini sudah mulai melakukan tahapan administrasi. Mereka itu bersurat ke ke Polres untuk minta BAP-nya, berita acara penahanan itu. Nah, itu nanti kalau sudah OPD sudah mendapatkan itu, mereka akan bersurat ke BKPSDM dengan berkas-berkas itu akan kami jadikan dasar untuk pemberhentian gaji sementara. Ya, pemotong gaji sementara itu 50% dari gaji aslinya. Oh, 50%. Nah, 50%. Nah, ini kami tentu menunggu tindak lanjut dari OPD karena ada tahapannya. BKPSDM itu perpanjangan tangan dari OPD. Nah, mungkin itu kalau untuk sanksi ya. Nanti untuk sanksi ke atas lagi akan kita tentukan setelah ada putusan dari pengadilan. Nah, iya, betul. Ya, itu. Nah, misalkan Ibu sudah diputuskan dari pengadilan, mereka ternyata pemakai Bu, juga pengedar. Wah, sanksinya itu seperti apa Bu? Nah, kalau kami masalah sanksi itu kembali lagi ke penyidik dan hasil putusan. Apa yang ditentukan dari hasil putusan, itulah yang kami akan eksekusi. Kalau misalnya nanti di sana hasil BAP-nya, hasil penyidikannya terus diputuskan di pengadilan berapa tahun itu kami akan mengeksekusi sesuai hasil putusan dari pengadilan. Apakah di atas 2 tahun, apakah di bawah 2 tahun, kami tidak bisa berbicara terlalu jauh, tapi kami akan menunggu hasil untuk hasil pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau untuk yang sekarang ini kami akan mengurus administrasi pemberhentian gaji sementara. Pemberhentian gaji sementara. Itu yang paling awal yang akan kami lakukan. Itu sanksi awalnya, Bu? Sanksi awalnya, ya. Nah, Bu, kalau misalkan untuk pemberhentian, Bu, menjadi seorang anggota atau seorang ASN atau PNS, itu penjara itu 2 tahun ke atas atau 2 tahun ke bawah, Bu? Seperti apa?
2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Sesuai pasal 87 ayat 4 itu yang di bawah di atas 2 tahun itu akan dijatuhi hukuman pemecatan ya, secara tidak terhormat. Secara tidak hormat ya. Tapi kalau di bawah 2 tahun kita akan melakukan rapat tim, mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemda untuk melakukan pembinaan karena yang namanya narkotika ini kan dampaknya yang apalagi bagi PNS itu kita akan memikirkan dampaknya untuk lingkungan pekerjaan dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita akan membawa ke dalam rapat tim. Nah, ini tentu melibatkan OPD-nya, inspektorat dan PPK. Iya. Nah, ini kan Bu yang kalau tidak salah sudah beberapa kali terjadi di Kabupaten Nunukan ya Bu ya. 2 tahun yang lalu juga ada kasus yang serupa. Nah, apakah yang sebelum-sebelumnya itu mendapatkan sanksi ringan atau pemecatan secara tidak terhormat Bu? Yang sebelumnya ya ini kan narkotika ini ibaratnya rutin ya, setiap tahun ada saja. Iya, kayaknya peminatnya banyak. Peminatnya banyak. Jadi kalau untuk PNS-nya setiap tahun itu ada, tahun kemarin ada dan hasil putusan itu di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Jadi itu pemberhentian tidak dengan hormat gitu. Untuk sanksi dari Pemda artinya ya sudah wassalam lah nasibnya sebagai PNS gitu. Sayang sekali Bu ya. Padahal untuk menjadi seorang ASN itu perjuangannya ya, betul, tahapannya itu tidaklah mudah Bu ya. Makanya itu ya untuk PNS kami sangat sayangkan ini kado di tahun baru ya. Betul Bu ya. Ada kado di tahun baru kok ada 2 ASN yang tersandung begitu. Jadi kami juga shock sebenarnya. Betul-betul awal tahun ya, Bu ya. Inilah kado tahun baru. Ya mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi. Iya, baik pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan kita masih membahas tentang 2 oknum ASN tersandung kasus narkoba di Nunukan Menyapa. Untuk Anda yang ingin berpendapat, yang ingin berkomentar, kemudian juga yang ingin menanggapi hal tersebut bisa menulis kolom komentar di Facebook RRI Nunukan atau juga menghubungi kami melalui WhatsApp, telepon dan juga SMS di 0822 561998890. Kita break sejenak untuk mendengarkan lagu berikut ini. Tetap bersama kami. Hai mari berdansa.
Kapanlah kita nikah ya? Gaji cuma pas-pasan sebulan. Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah. Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal nggak pernah juga kulihat dia kerja. Kenapa juga kamu? Kudet betul Jong. Apalagi kudet nih, nggak ngertinya Kudet tuh kurang update Bajong. Oh itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu John? Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya. Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh. Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum. Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan. Anda masih mendengarkan RRI Nunukan 96,3 MHz. Anggota PNS tersandung narkoba ini Pak, apakah sudah lama menggunakan atau baru terus kemudian tertangkap ini Pak? Kalau saya lihat itu, kalau informasi dari staf-staf memang dia pemakai, memang mungkin sudah lama. Tapi itu memang sudah kita ingatkan juga. Waktu sebelumnya ada teman juga yang tertangkap kan sudah kita ingatkan memang. Jadi memang agak berat, apalagi kalau sudah kecanduan ya. Apalagi sudah itu saya menyayangkan sekali memang. Pan sebelum kejadian-kejadian ini memang sudah kita ingatkan itu, yang bersangkutan ini sudah kita ingatkan. Baik saya maupun juga kepala bidangnya sudah kasihnya juga sudah mengingatkan itu. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan masih di Nunukan Menyapa pagi ini, dan di tengah-tengah kami sudah hadir ya perwakilan dari Polres Nunukan, tentu saja dari bagian narkotika. Ada Bapak Rahmat Fahri, KBO Narkoba Polres Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak atas waktunya menyempatkan hadir di studio RRI Nunukan pagi ini Pak. Nah, ini Pak terkait dengan 2 oknum ASN ya yang tersandung kasus narkoba tadi, kami sudah berbincang-bincang dari yang mewakili pemerintah daerah, ada Ibu Warda MAP sebagai Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan juga Informasi Kepegawaian, juga dari BNN Nunukan Bapak Emmanuel Henry. Nah, sekarang kami ingin bertanya ini Pak, dari Polres Nunukan khususnya untuk bagian narkoba. Seperti apa ini Pak kronologis penangkapan 2 orang ASN tersandung narkoba itu? Silakan Pak. Ya oke, saya makasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi hidayah. Begini, kalau si Muhammad Ilyas MG ya, MG itu informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat menyalahgunakan narkoba, ditangkapnya ditangkapnya di daerah Jalan Tanjung. Itu bersama 3 rekannya. Ya, adapun cara belanjanya itu dia patungan. Oh, patungan. Patungan. Yang 2 patungan, yang 1 diminta tolong belanja dengan catatan dia belanja untuk kita pakai bareng-bareng. Oh. Jadi itu barang seharga 100. Jadi kami himbau kalau bisa dari pemerintah setempat, kalau ada waktu ya minim 3 bulan untuk pengecekan tes urin
ASN yang ada di Nunukan, biar untuk kalau memang dia ada yang positif, biar kita ajukan rehab daripada berkelanjutan. Kasihan juga anak istri, kalau dia paham anak istri yang bersangkutan. Iya betul Pak. Ya semoga kami juga dari pihak kepolisian tidak ada yang terlibat masalah itu. Amin. Ya, Amin. Dari kami Polres itu aja, kami menghimbau, kalau saya ulang lagi, kalau bisa ya dari pemerintah setempat ya minimnya triwulan lah. Setiap 3 bulan ya Pak ya? Ada pengecekan untuk tes urin, dengan catatan bikin menyurat ke Pak Kapolres ditujukan ke Sat Narkoba, biar dari pemerintah juga mengupayakan masalah alat tes urinnya itu. Ya, Bu Wardah Bisa ya Pak? Kalau misalnya kita dari Pemda mengusul ke Polres bisa? Insya Allah bisa. Oh bisa ya, Bisa. karena selama ini kami pernah dari Pemda itu, ya kami mohon maaf, karena keterbatasan anggaran, Ya, betul. sehingga untuk pengadaan tes urin ini belum dapat dilakukan, karena PNS ini kan jumlahnya banyak Pak, 3.700-an lebih itu, untuk kurang di lebih Nunukan. gitu, untuk Nunukan. Jadi kita ini kemarin bersurat ke BNN untuk difasilitasi alat tesnya. Nah waktu itu sudah tahun lalu insya Allah kami bersurat, tapi belum ada tindak lanjut. Tapi sepertinya BNN juga sudah melakukan tes sendiri ya terhadap PNS. Jadi kami kalau ada informasi seperti ini Pak, kalau Polres bisa memfasilitasi itu, kami akan bersurat lagi ke Polres untuk minta bantuan. Siapa tahu bisa meringankan beban Pemda kan Pak untuk. Kalau gini Bu, kalau masalah alatnya itu kami terus terang itu kami sangat terbatas. Kalau bisa kita ya kolaborasi aja dengan BNN, dengan pemerintah setempat. Dan caranya bisa tinggal dari Pol PP-nya siapa yang ASN yang dicurigai itu aja, kita nggak usah keseluruhannya. Berarti memilih Pak ya? Kita memilih. Sampling aja ya Pak ya. Bisa kita lihat aja siapa yang agak malas-malas, soalnya ketahuan. Iya betul. Bapak Ibu. Ada ciri-cirinya. Ya, Ada, ya. Ada ciri-cirinya. Orangnya biarpun kayak layu, lemas, itu sudah kemudian terus bilang sehat, enggak juga, bilang sakit tapi masih masuk kantor. Siapa tahu dia cuma lapar Pak kan? Itu enggak ada lah. Kalau ASN kelaparan insya Allah enggak lah. Nah, Pak, saat ini sejauh mana perkembangan penyelidikan ini Pak? Apakah ada dideteksi jaringan internasionalnya Pak? Alhamdulillah kalau masalah itu dia sekedar pemakai aja. Oh, sekedar pemakai. Iya, dia sekedar pemakai. Dari hasil BAP kami dari Polres itu hasil pemakai aja kedua tersangka. Ini sudah berapa lama ini Pak? Kalau dari Hasil penyelidikan. MG ini sudah 4 tahunan dia memakai. MG. Iya, 4 tahun. kalau AT kurang lebih 2 tahun. Kok bisa kecolongan seperti ini Bu? 4 tahun Bu, 2 tahun. Waktu yang tidak sedikit loh Bu. Kalau masalah kecolongan tidak kecolongan ini kok kayaknya gimana ya? Cerita colong mencolong ini kalau yang kalau masalah 4 tahun ini mungkin dari OPD-nya itu sudah tahu mungkin ya, karena betul seperti disampaikan Bapak Kapolres bahwa ini ada tanda-tandanya memang. Ya ditandai dengan mungkin tingkat frekuensi jam masuk kerja itu mungkin berkurang. Terus aktivitas di kantor juga kurang semangat ya, mungkin itu tanda-tandanya. Jadi saya yakin OPD sudah melakukan tindakan, OPD itu sudah melakukan teguran, pembinaan segala macam ya. Seperti awal saya bilang tadi, ini kembali kepada pribadinya masing-masing, bagaimana menangkal pengaruh dari dalam dan dari luar. Ya, saya yakin ini masalah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu bukan jaminan bahwa semakin cepat dia atau sudah lama terus dia akan berhenti. Siapapun yang melarang, kalau bukan dari pribadinya yang menghentikan dirinya sendiri, itu akan sangat sulit. Jadi ya kembalilah kepada iman dan takwanya itu tadi. Iya, baik Bu Wardah Bu.
kan ini sudah ada nih 2 oknum yang tersandung kasus narkoba. Nah, kira-kira Bu, dari pihak pemerintah apakah akan melakukan tes urin bagi ASN dan juga tenaga honorer? Kalau misalkan iya, kira-kira kapan ini Bu? Kalau tes urin ya, memang kemarin dari masing-masing OPD itu melakukan tindakan masing-masing. Untuk honorer itu ada beberapa OPD yang melakukan tes urin masing-masing gitu. Nah, termasuk Pol PP itu melakukan tes urin. Salah satu persyaratan untuk perpanjangan kontrak kerja itu melakukan tes urin. Kalau untuk pemerintah, memang kami kemarin itu bekerja sama dengan BNN. Ya. Artinya kami bersurat dari Pemda itu minta difasilitasi sama BNN. Kami menyampaikan data kepegawaian bahwa data pegawai kami sekian, kira-kira yang bisa di cover sama BNN berapa. Nah, ini kami tunggulah tindakan dari BNN ya. Apakah bisa membantu pemerintah untuk menyiapkan alat ini? Ya, itu tadi karena kita juga ada keterbatasan, jadi kami sekarang berkolaborasi dengan BNN untuk saling mengisi kekurangan itu tadi. Mudah-mudahan tahun ini BNN bisa memberikan. Amin. Sama Polres ya. Iya. Ya, baik Pak Emmanuel. Iya. Untuk Nunukan, BNN Nunukan, apakah ada pengawasan di wilayah perbatasan ini Pak terkait dengan narkoba? Nanti kita akan upayakan koordinasi dengan pihak Polres dan Pemda dengan instansi lainnya, dengan bea cukai, imigrasi. Itu kita kebetulan kan saya baru baru ya Pak, baru, belum tahu Medan Pak ya. Ya Pak, berapa kali penyalahguna narkotika direhabilitasi Pak? Itu nanti kita ada deteksi ini dan ada deteksi di awal dulu. Nah, nanti untuk nanti dari rehabilitasi kami akan memberikan berapa kali dia harus direhabnya atau bagaimana itu. Jadi untuk karena tingkatan penyalahguna dan pecandu itu satu dengan yang lainnya beda-beda. Oh iya. Nah, baik. Saya ke Pak Ahmad Fahri lagi nih Pak. Apakah ada perlakuan khusus bagi mereka dalam proses penyelidikan Pak? Kalau perlakuan, semua pelanggar baik siapapun di mata hukum itu sama. Sama. Kecuali dari masalah lama tidaknya, apakah ada aturan dari pemerintah setempat. Kalau misalnya kena dia minim 4 tahun, apakah dia out dari PNS atau tidak? Iya. Nah, karena tapi saya rasa yang aturan yang lama dari pusat, masalah korupsi, masalah narkoba iya. Itu tidak ada ampun. Betul. Bagi si pelaku. Ya, yang saya tahu. Iya. Tidak tahu kalau 2022 ini. Sobat tahu ada perubahan ya Pak ya? Betul. Iya, saya tanya itu aja. Iya. Nah Pak, jika terbukti bersalah ini Pak, mereka terjerat berapa tahun? Itu ancamannya ya minim 4 tahun. Aturan yang 2008-2009 ada undang-undang baru yang tersangkut dari pasal 112 ayat 2, terus pasal 132 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1. Itu 4 tahun. Iya. Oh, Bu Wardah otomatis nih Bu. Kami intinya menunggu hasil setelah dari Polres kan akan ke pengadilan ya. Benar. Nanti dari pengadilan apabila sudah keluar hasil putusannya, apakah di bawah 2 tahun atau 4 tahun? Kalau tadi informasinya 4 tahun sekian sekian. Kalau sesuai aturan baru dari Polres ya kami ya seperti yang sampaikan tadi ya insya Allah bisa wassalam lah gitu wassalam. Ya karena sudah sudah ditentukan juga bahwa PNS yang tersandung kasus di atas 2 tahun itu akan diberhentikan tidak dengan hormat. Yang tersandung narkoba ya Pak ya, tidak diberhentikan tidak dengan hormat. Sayang sekali. Jadi kita masih menunggu proses hukum lebih lanjut ya Bu ya. Nah baik, saya ke Pak Emmanuel dulu Pak. Pak, jika anak yang di bawah umur nih yang tersandung kasus narkoba, apakah diproses atau direhabilitasi Pak? Kira-kira seperti apa Pak? Diproseskah atau cuma direhabilitasi kalau anak di bawah umur?
perlu saya jelaskan kan mungkin tertangkapnya itu yang menangkap dari kepolisian atau dari BNN. Kalau dari kepolisian nanti mungkin kalau di undang-undangnya itu untuk rehabilitasi, tapi kan nanti kita lihat itu ada jaringan atau bagaimananya gitu. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti ya bagaimana dari pihak kepolisian untuk menanggapinya itu. Iya, baik Pak. Mungkin Pak Ahmad ada yang... Kalau itu karena kami sudah sering laksanakan yang di bawah umur itu ada perlakuan khusus, khususnya itu dia berkasnya lebih cepat kami limpahkan, terus kami lebih cepat titip ke lapas karena ada ruangan khusus kalau di lapas. Oh, seperti itu. Iya, karena ada ruangan khusus. Soalnya di lapas kan lembaga pemasyarakatan itu, jadi ada pembinaan langsung dibanding sama yang sudah dewasa. Jadi ini kemungkinan di proses hukum apa direhabilitasi nih Pak? Itu tetap proses hukum lanjut. Cuma nanti dari Bapas, ada namanya Bapas. Itu Bapas itu satu naungan dengan lapas. Itu yang urus di dalam lapas. Perlakuannya bagaimana di dalam, tempatnya bagaimana di dalam. Itu ada yang urus sendiri itu. Ya baiklah. Nah sebenarnya ada yang ingin ditambahkan Ibu? Enggak sih, cuman tadi kalau masalah yang rehab dan tidak rehab ini benar. Biasanya dari PNS itu ya, kalau kebanyakannya PNS itu rehab itu dilakukan sebelum adanya tangkap tangan seperti itu. Misalnya ada pemeriksaan narkotika, ada pemeriksaan tes urin positif. Dinyatakan positif. Nah itu bisa dilakukan rehab. Itu kita akan bekerja sama dengan BNN. Nah ini sebelum adanya tangkap tangan. Tapi masalahnya tangkap tangan ini ya itu tadi dia punya jalur sendiri ya Pak ya. Kalau tadi misalnya ada tes urin, oh ini ada dari OPD ini terindikasi penggunaan ini. Nah kita akan melakukan proses administrasi untuk melakukan tahap rehabilitasi. Betul. Jadi memang Bu seharusnya dalam waktu dekat ini memang harus diadakan tes urin ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa difasilitasi dengan dua bapak yang ada di kanan kiri saya. Amin. Ya, baik. Dan pendengar perbincangan kita di Nunukan Menyapa terkait 2 oknum ASN tersandung narkoba akan segera kita akhiri. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Fahri, kemudian juga kepada Ibu Warda dan Bapak Emmanuel, apa himbauan kepada seluruh ASN di Kabupaten Nunukan, bahkan untuk masyarakat juga, masyarakat umum, tentang menyalahgunakan narkoba yang merusak masa depan, baik masa depan mereka sendiri maupun keluarganya. Silakan dari Ibu dulu. Baik, kalau saya berpesan pada seluruh PNS dan seluruh masyarakat, terutamanya PNS lah ya. Betul. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Karena awalnya kehancuran itu ya dari narkoba itu. Nah, karena apa? Ya kalau hancur dari awalnya ya keluarganya kan berantakan. Jadi sayangi diri, sayangi keluarga, tingkatkan iman dan takwa untuk menangkal segala macam cobaan baik dari dalam maupun dari luar. Mungkin itu pesan dari saya. Siap, ya. Baik Pak Ahmad Fahri. Oke, kalau kami dari kepolisian masalah narkoba yang bagi seluruh warga Kabupaten Nunukan yang merasa memakai dan takut masalah tersandung kasus, boleh ke pihak kami nanti jembatani ke BNN untuk rehab. Tapi jangan catatan kalau untuk rehab sebelum tertangkap tangan itu boleh diajukan rehab, boleh. Tapi yang catatan itu yang untuk dari negara masalah bantuan ada sih cuman minim. Bantuannya masalah kehidupan di waktu rehab. Itu aja. Iya. Baik, dari pihak BNN jangan segan-segan untuk melaporkan bila mana ada keluarga yang ada indikasi untuk penyalahgunaan dan melaporkan. Untuk rehab di BNN itu gratis.
Ya. Untuk rehab di BNN itu biaya ya Pak ya. Tidak dipungut biaya alias gratis ya. Jadi masyarakat Nunukan yang mungkin menggunakan narkoba dan tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti nanti sebelum ditangkap oleh Pak Polisi nih ya diproses secara hukum, ada baiknya untuk menghubungi BNN Nunukan untuk diberikan rehabilitasi. Dan juga untuk Pak Emmanuel Henry, Kepala BNN Nunukan, Ibu Warda MAP, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan juga Informasi Kepegawaian, dan Ahmad Fahri, KBO Narkoba Polres Nunukan, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio pagi ini di Nunukan Menyapa, membahas tentang 2 oknum ASN tersandung narkoba. Semoga berhenti di sini ya Bu ya. Tidak ada lagi ASN ataupun juga dari pihak TNI Polri yang tersandung kasus narkoba di Kabupaten Nunukan. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Amin. Jangan bosan-bosan diundang RRI Bu. Insya Allah. Iya, sukses. Dan pendengar tetap bersama kami karena masih ada sejumlah informasi lain yang akan kami suguhkan untuk Anda sepanjang kebersamaan kita hari ini. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan